Kita tiba di segmen terakhir dari Good News program, langsung aja kembali kepada narasumber kita, David Herson. Nah, David, adakah kata-kata wisdom dari David nih ya, terakhir sebelum berpisah dengan pemirsa sekalian? Silakan disampaikan. Iya, saya menghidupi quotes ini dan saya percaya bahwa ini akan saya bagikan kepada rekan-rekan semua. Percayalah dalam hidup, kita selalu mengalami proses. Karena memang proses tidak bisa kita hindari, karena proses itu akan selalu ada dalam hidup kita. Tapi saya percaya bahwa setiap proses akan membuat iman dan berkat semakin progres. Dan memang ketika di proses memang menyakitkan. Saya udah ngalamin ketika saya direndahkan, saya dilecehkan. Tapi itu tadi, bahwa kalau kita benih unggul, kita memang perlu pupuk. Dan tidak ada pupuk yang sangat menyuburkan kecuali sampah dan kotoran. Sampah itu memang bau, tapi biarin aja kalau orang ngomongin kita, ngerendahin kita. Ingat, hidup kita tidak ditentukan oleh omongan orang, tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkata ya, maka Tuhan akan jadikan ya. Dan kalau Tuhan sudah angkat kita kepala, maka Tuhan akan bawa kita menjadi kepala dan bukan ekor. Tetap percaya, mengandalkan Tuhan sepenuhnya, dan percayalah dengan sungguh-sungguh, melayani lebih sungguh, bekerja lebih keras, pasti hidup kita diberkati Tuhan. God bless you. Oke, mantap, luar biasa. David. Thank you David untuk waktunya ya. Kita sangat diberkati sekali. Right, jangan offline dulu ya. Sebentar ya. Yuk kita lihat firman Tuhan. Kita baca bersama-sama Yosua pasal yang pertama. Kita melihat daripada ayat yang ke-9. Ini satu ayat yang akan memberikan peneguhan dan kekuatan buat kita sekalian. Firman Tuhan di sini berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, pemirsa sekalian, ini satu ayat yang memberikan seringkali dorongan kehidupan bagi saya secara pribadi. Kadang-kadang kita tahu bahwa memang benar ya, hari esok itu kita nggak pernah ada yang tahu loh. Tetapi firman Tuhan sudah berjanji bahwa kita nggak perlu khawatir akan hari esok. Hari esok itu miliknya Tuhan. Yang Tuhan minta untuk kita kerjakan adalah lakukan yang terbaik bagian kita, bagian kamu, bagian saya. Katakan, saya akan lakukan terbaik bagian saya. Nah jadi kalau kita misalnya bisa pastikan bahwa hari ini adalah tanggung jawab saya. 24 jam Tuhan sudah berikan buat saya. Kita tahu ya, ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk makan, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk bekerja. Nah kalau kita misalnya gagal untuk menelaah masing-masing bagian daripada waktu ini, maka saya percaya kita akan gagal untuk bertanggung jawab, mempunyai akuntabilitas yang baik kepada Tuhan. Nah untuk setiap daripada Anda, yang Anda sudah merasa bahwa saya sudah berusaha mati-matian melakukan itu, melakukan ini. Nah pesan saya gini nih, seperti apa yang Tuhan katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan, teguhkan hatimu, jangan kecut, jangan tawar hati. Memang benar musim ini adalah musim yang sangat sukar. Bahkan orang yang paling pintar sekalipun adalah orang-orang yang kepalanya sangat pening. Beberapa hari yang kemarin saya membaca satu artikel yang cukup menyedihkan sekali. Ada satu orang yang sangat pintar sekali. Mulai dari kecil dia adalah, tadi dikatakan adalah juara 1. Kemudian dia sampai dengan kuliah. Dia dapat scholarship, IP-nya sangat tinggi. Dan kemudian setelah lulus kuliah dia mempunyai pekerjaan yang sangat bagus sekali. Dengan gaji yang sangat tinggi. Kemudian dia menikah dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Mereka mempunyai anak-anak yang sangat cantik dan ganteng gitu. Tetapi pada waktu krisis mulai melanda, you know what happened? Kemudian dia mulai kehilangan pekerjaan. Pada waktu dia mulai kehilangan pekerjaan, dia kemudian berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lainnya. Berbulan-bulan dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan sampai akhirnya rumah mewah yang dia udah punya, mobil yang dia udah punya, itu kemudian akhirnya harus disita oleh bank. You know what? Suami dan istri ini kemudian mengambil keputusan untuk bunuh diri. Nah pemirsa sekalian, ini bukan sesuatu yang baik. Kalau dilihat kemudian para ahli psikiater membuat pembelajaran. Kenapa orang seperti ini? Orang yang dari kecil adalah orang yang sangat hebat. Tetapi kenapa mengambil keputusan yang begitu bodoh untuk bunuh diri? Saya tahu bahwa sering kali dalam pikiran kita pada waktu kita mendengar kabar ada orang yang menyerah, ada orang yang bunuh diri. Kita sering kali dengan gampang ngomongin nasi goreng masih enak, itu orang bodoh banget. Nah ini yang kita harus ketahui. Di dalam kehidupan kita, kalau pada waktu kita belum mencapai hasil yang terbaik. Tetapi kemudian ada orang yang melecehkan kita, ada orang yang menghina kita. Ini tadi yang saya katakan kepada narasumber.
Kita harus berterima kasih kepada kondisi yang menghimpit kita. Karena justru kondisi-kondisi yang Tuhan izinkan tidak baik, tidak enak, tidak mudah. Tahu nggak pemirsa sekalian? Justru itu yang Tuhan pakai untuk membuat kita bukan cuma mempunyai pikiran yang hebat, tetapi mental yang tangguh dan teguh. Yosua diperintahkan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, tetapi mereka menghadapi pergumulan dan musuh-musuh yang sangat besar. Tetapi kita tahu bagaimana pada waktu Tuhan yang berperang bersama dengan mereka, musuh satu persatu itu dikalahkan oleh Tuhan. Bukan hanya dengan upaya manusiawi Yosua dengan seluruh tentara Israel. Kita tahu bahwa upaya manusiawi mereka gagal. Upaya manusiawi saya dan saudara pasti bisa gagal. Tetapi bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Bagaimana dengan Anda? Apakah episode ini sudah menjadi berkat buat Anda? Kalau Anda percaya bahwa waktunya sekarang Anda bangkit dan tidak menyerah, mari kita berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mau berdoa untuk setiap pemirsa Good News. Mereka yang mengalami kesukaran dan himpitan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau berkata untuk kami menteguhkan iman kami. Untuk percaya Tuhan bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Lawat mereka dalam nama Yesus. Biarlah urapan Tuhan itu akan mematahkan setiap jengkal, belenggu dan bahkan mental block di dalam pikiran saudara. Mentalmu yang lembek dan perlu diporak-porandakan supaya engkau menjadi orang yang teguh dan tidak menyerah. Saat ini dalam nama Yesus kami melepaskan urapan Tuhan yang akan menjelajah kehidupan saudara. Dan hadirat Tuhan dalam kehidupanmu akan merubahkan paradigma dan seluruh kehidupan saudara. Engkau terima sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan bersama dengan kami katakan amin. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan pemirsa. Satu kebersamaan yang luar biasa hari ini. Tiba saatnya kami untuk pamit undur. Kita akan jumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan juga apabila Anda sudah diberkati sekali lagi, support kami. Jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube Anugerah Ministries. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News program, atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami. Sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami yaitu di @Anugerah Ministries. Anda bisa langsung pencet dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya. Sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.